kali ini. Dan tentunya bakalan langsung aja di Bermuda yang map paling tua di sini. Ya, map paling tua. Setua partner caster saya. Tolong dikondisikan. Meskipun begitu, saya masih 17 tahun. Sisanya. Astagfirullah. Dan ini dia, akhirnya kita udah masuk juga di Bermuda. Dan yang di sini adalah kita sudah menggunakan custom room official Garena tentunya. Ya, jadi buat kalian yang dari kemarin komen kan, kenapa nggak pakai custom room? Kenapa nggak pakai custom room? Ini dia, akhirnya kita pakai custom room Garena. Tapi ngomong-ngomong ini kayak, iya aku udah lihat ini Bermuda indah banget. Kan ya, secara grafik juga sudah meningkat dibandingkan daripada yang dulu. Terus kan untuk di intronya juga udah dikasih lihat. Betul. Nih, kan? Tapi ini kita mau sampai kapan dikasih intro Bermuda ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Kita kan nggak apa-apa. Jadi kita lagi memperhatikan setiap detailnya, setiap detail Bermuda. Dan ini dia pesawat berjalan. Bukan berjalan, pesawat itu terbang. Nggak berjalan. Terbang. Pokoknya berjalan. Ya udah, pesawat berjalan dah, pakai kaki. Ya, pesawat berjalan pakai kaki dari arah Graveyard menuju Sentosa. Yes. Sudah ada beberapa tim yang drop, dan kalau bisa kita lihat untuk Stars Alpha ini sendiri, mereka mengambil area Bullseye yang notabene ini mendapatkan Blue Zone. Yes. Wah, OP Warnetnya turun di Clock Tower. Mantap. Ketemu bos harusnya. Iya, ketemu dengan bos. Dan ini gue bentar, itu bos sama IOG. IOG. Oh, IOG. Ya, dan ini jadi pertemuan antara bukan bos sniper, siapa namanya, OP Warnet dengan IOG. Dan ternyata di sisi lain sudah ada satu tim yang akan terwipe up oleh RRQ di sini. RRQ Hades menjadi tim yang mendapatkan wipe out pertama. Yes. Tapi kita tadi belum tahu ya siapa yang dipulangkan ke lobby ya. Yes, ini dia, ternyata RRQ-nya tadi sempat melakukan clash juga dan sudah melakukan clash. Dan sini juga kita lihat mereka RRQ seperti biasa dia mengambil area pick dan akan berhadapan dengan satu tim, yaitu tim nomor 4. Ya, di sebelah sana mungkin kalau boleh geser sedikit, tim RRQ Hades di sini juga udah mulai nyisirin aja area pick secepat mungkin, karena untuk area lootingan pick sendiri juga cukup tersebar dengan gedung-gedung yang jaraknya cukup jauh. Dan di sisi lain juga ternyata di area pick ini mereka nggak sendirian, ada tim First Riders juga dari sisi, kalau tadi nggak salah ada di sisi kanan bawah ya. Yes, dan akhirnya First Rider-nya juga udah dulu di kawasan rumah beton. Di sini orang Ombak melakukan spray down menggunakan AN94-nya. Coba dicari dulu dan digocek, tapi ada damage output juga dari belakang dan udah di pop up juga glownya. Udah coba diras, tapi di sini bakalan sedikit kesusahan juga. Digulung dulu medkitnya, tapi udah diras juga. Tapi kalau kita lihat ternyata RNK juga turun, coba di jumpsuit, terlalu berani banget. Dan ini dia akhirnya ombaknya harus terkena oleh tim RRQ. Mau nggak mau, FR yang lain pun harus menarik ke arah kota tua. Ya, betul sekali. Kalau misalkan tadi gue lihat untuk ombak sendiri juga posisinya cukup jauh daripada teman-temannya ya. Betul. Dan itu juga membuat dia sedikit bingung, karena dia sadar ketika dia ngeliat RRQ sendiri juga 2 orang sudah maju, bahkan 3 orang sekaligus sudah maju ke lantai 1 rumah betonnya dia. Dan dia juga bingung, dia cuma bisa bertahan dari open field dengan glue wall seadanya. Mau turun pun ya udah dihadang sama 3 orang. Akhirnya ya merelakan diri aja diculik kan. Yes, betul. Dan ini dia OP Warnetnya. Kalau kita lihat, ini Bang Budi yang mana nih? Bandelnya kok belum kelihatan nih? Iya, Bang Budi belum kelihatan nih bandelnya nih kan ya. Tapi kalau bisa kita lihat untuk Ares sendiri juga tampaknya sudah menyadari posisi dari musuhnya itu ada di rumah depan dia. Dan mereka akan coba menahan sedikit, tapi ternyata sudah ada pecah perang antara Bos Sniper dan juga NXL Esports. Sudah terjadi trade knock di sini antara mereka berdua. Yes, kalau ngomongin Bos dan juga lawannya tadi, dia ternyata ada di kawasan Mars juga. NXL-nya di sana kayaknya bakalan langsung di end begitu saja. Dari seorang Virus berhasil mendapatkan 1 kill, seorang Mat menggunakan MP40-nya. Coba dicari dulu keberadaannya, ternyata juga udah ke-notice nih. Tapi ada backstep yang cukup baik dari tim 3 dari NXL, ternyata bakalan coba dikepung nih. Ya, bakalan coba dikepung dari 2 orang, tapi sebenarnya ini agak risky ya, karena kalau misalkan mereka nggak bisa curi 1 orang, ini bakal jadi buruk banget. Tapi malah ternyata rencana mereka untuk mencuri 1 orang dari bos ini malah berbalik ke mereka. Ini tersisa 2
2 orang saja dari NXL Esports, dan ternyata dari Sugix ini berhasil coba menyeimbangkan kedudukan. Tapi ternyata bos di sini 3 orang terlalu kuat untuk NXL Esports. Yes, kalau kita lihat di sini ternyata NXL-nya berhasil diratakan begitu saja, dan kita lihat di sini di mini map-nya ada peperangan juga antara Jet, dan ternyata Jetnya bakalan ketemu dengan RRQ. Coba di spray dan menggunakan P90 yang lagi di up. Ada Just Nine ternyata di sini yang baru nih. Ada yang baru nih. Dan coba di jam dengan cukup baik. Tembakan untuk RRQ O'Connor, tapi ternyata 2 orang yang menembaki dia sini sudah terlalu kuat, ini membuat RRQ harus bertahan dengan 3 orang saja. Riz berhasil mendapatkan confirm kill atas O'Connor, dan ternyata dari Herman juga kapten terkuat kita di bom ini sendiri. Tembaki dari arah jendela, tapi ternyata masih belum sanggup untuk memberikan damage untuk mengenok setidaknya 1 orang untuk Fred, tapi ternyata 2 orang dari RRQ sini juga sudah harus dikrit. Fatman sudah cukup sekarang, Gloss juga harus terkenok di sini, menyisakan 3 lawan 2, dan ternyata RRQ Hades ternyata nggak bisa bertahan jauh lebih lama lagi untuk melawan gempuran dari Jet Esports. Nah ini dia, ini salah satu yang nggak boleh digunakan, pasang glue wall dari bawah ke atas, itu nggak boleh. Oh, ini hitungannya bug luol kan? Bug wall nggak boleh ini sebenarnya dilakukan. Nanti kalau misalkan itu kemarin juga sudah sempat ada dari tim Aura sendiri melakukan bug ini ya, bug luol, dan untuk di turnamen New Point sendiri aturannya jelas, ketika lo menggunakan eksploitasi bug, semua poin lo untuk di satu match ini akan dianulir. Pokoknya rules itu harus ditegakkan. Ya, tapi kita tinggal menunggu keputusan dari para scoring dan admin ya. Ya, seenggaknya karena ini kan hanya dari kacamata kita sebagai caster ya. Tapi nanti itu tentunya laporan sudah masuk, mereka akan cek dulu apakah ini benar bug luol. Kalau misalkan memang ini terbukti bug luol, punishment akan berlaku. Yes, punishment akan berlaku. Dan seperti biasa, SES yang notabene mereka bermain secara pasif, dia mencoba untuk holding dulu di kawasan CPR. Dan ini udah bukan apa ya, kalau gue bilang udah hal yang sering dilakukan SES untuk melakukan holding dulu sampai zona ke 1 ataupun 2. Dan kalau kita di sini lagi kita bergeser di arah Marsnya dari bos, kayaknya bakalan coba move ke arah Sentosa, di mana di Sentosanya ternyata udah ada Onyx Olympus nih. Ya, sebenarnya agak bingung juga kenapa bos bisa langsung lari ke arah ini ya, ke arah Sentosa. Karena tadi kalau misalnya gue nggak salah lihat, mereka muternya cukup jauh loh untuk ke arah Sentosa. Yap, sih? Betul, lumayan jauh juga. Lumayan jauh. Tapi kalau misalnya kita lihat juga karena ini masih zona pertama ya, mungkin kita positive thinking aja. Bos Sniper sendiri juga belum mendapatkan resource-nya yang cukup setelah dia berhasil meratakan NXL ya. Tapi memang untuk dari tadi gue inget kalau nggak salah Bos Sniper itu di ini ya, Mars Electric ya. Dia awalnya Pocinok, baru dia rotasi ke Mars. Dari Mars dia rotasinya lanjut ke Sentosa. Oh, berarti lumayan perjalanan panjang ya. Lumayan panjang soalnya. Cari harta karun. Betul, masalahnya kan sebenarnya bos itu biasanya dia turunnya tuh ada di Clock Tower. Cuman di Clock Tower tadi ada 2 tim, yaitu IOG dan juga OP Warnet. Makanya mungkin dari bos e-sportnya milih untuk ngalah aja daripada sia-sia kesempatan kan? Ya kan, takutnya kan apalagi pecah perangnya itu kan antara 2 tim sekaligus. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini ternyata dari OP Warnet dengan IOG ini mereka nggak pecah perang sama sekali loh. Iya, jadi mereka kayak nggak perang ya jatuhnya. Nggak perang sama sekali, dibiarinin aja, kayak bener-bener adil banget dibagi 2 gitu. Dari OP Warnet sendiri juga nggak mau berpindah dari Clock Tower karena masih masuk area zona, tapi kita akan beralih ke The Prime Esports di sini yang biasanya early begini kalau ngeliat musuh tandanya tabrak. Tapi mereka belum ketemu siapa-siapa so far ya. Untuk di area plantation ataupun di Katulistiwa mereka udah kelilingin, mereka belum ketemu sama siapapun. Tapi memang kalau misalnya tadi kita lihat dari arah pesawatnya, dari arah drop zone setiap timnya, gak ada yang terlalu mepet apalagi di area center. Iya benar, soalnya memang ini kan bisa dibilang week kedua, tapi ini masih match pertama. Ya kalau at least match pertama itu kayak lebih ke pemanasan dulu. Iya benar-benar, cari inilah, cari hawa-hawa panas dulu lah. Yes, cari hawa panas. Dan ngomongin soal Captown, tadi itu harusnya dari tim Onyx. Berarti Onyxnya kan tadi udah rotasi ke daerah Sentosa ya. Terus sekarang Captownnya ini ternyata dihuni sama Aura nih yang pada dicari-cari sama Survivor. Aura mana bang? Ini Aura lagi di Captown. Ini Aura, ini kan Aura lagi main nih bang, ya kan? Dan dari Vader sendiri sebenarnya menurut gua ketika Vader masuk ini membawa warna cukup baru, tapi nggak terlalu baru banget karena memang pada dasarnya semua roster Aura itu juga rusher kan kebanyakan kan, mereka orang-orang di garis depan. Tapi ada yang sedikit berbeda yaitu
itu Amek sendiri juga gue lihat-lihat dia lumayan sering menggunakan sniper belakangan ini, berarti dia pindah posisi dari depan jadi ke belakang. Oke, yang biasanya kan Amek itu dia di depan ya. Ya, Kira-kira Amek- kenapa tuh Amek ada perubahan rotasi dari yang awalnya dia mungkin S-Racer, dia sekarang pindah ke belakang dulu nih? Kalau kemungkinan sih itu kurang lebih ya. Ini sempat dibahas sama di podcast Skyla dan bersama caster-caster lainnya juga manajer-manajer. Jadi kayak lebih ke meta adaptasi. Adaptasi, oke. Jadi perlu adaptasi, soalnya kembali lagi di Free Fire itu juga nggak semua racer tuh harus bisa ngeras dan nggak semua support harus bisa support, karena kita tuh at least satu player tuh harus bisa racer dan bisa support. Nah, betul banget karena akan ada momen di mana lo cuma bertahan sendirian dan Betul. lo harus bisa nembak gitu loh kan. Nah, itu dia. Masalahnya nggak cuma nembak, tapi soal nembak ternyata di sini IOG-nya bakalan ketemu juga dengan tim 11 OP Warrior. Mereka lagi-lagi masih saling mencari satu sama lain juga. Dimana dari seorang Bionya menggunakan dual vektornya mencoba mencari keberadaan dari OP Warrior juga. Udah Betul ketahuan. Ares sendiri sini posisinya cukup terpisah dibandingkan teman-teman yang lainnya. Ternyata 3 yang lainnya sengaja mancing IOG untuk bertahan di satu rumah untuk mengecoh seenggaknya vision dari IOG sendiri ya. Jadi kayak mereka pasti bingung kayak ini ada orang tapi mana yang lainnya dan ternyata dari 3 yang lainnya ini nungguin Ares gitu kan. Yes. Mereka ngasih backup jauh dari Ares untuk Ares nih, dan IOG juga karena mereka masih belum dapat informasi ini sebenarnya ada berapa orang sih yang di dekat kita. Akhirnya mereka coba tarik ulur sedikit, apalagi juga ini masih zona pertama, mau mengecil ke zona kedua pun mereka masih bisa bertahan, apalagi untuk resource medkit juga cukup seenggaknya. Yes, soalnya ada granat masak yang cukup baik dari seorang Bion yang sudah tidak bolos, berhasil menemukan seorang Ares, di mana ini cukup berbahaya banget. OP Warrior-nya udah kehilangan satu, kayaknya nggak bakalan bisa di-revive lagi dari seorang Bionnya menggunakan dual vector yang notabene-nya nggak bisa dan nggak worth it banget buat long range ya. Jadi untuk dual vector tuh lebih dominasinya untuk jarak dekat. Tapi kalau untuk digunakan mengontes shotgun itu cukup enak ya. Ya, untuk mengontes shotgun itu cukup enak, tapi ternyata dari OP Warrior sendiri tampaknya mereka cukup terkejut ya dengan granat masak yang dilemparkan oleh IOG, dan mereka ini masih nggak mau pulang loh. Tetap mereka mau maunya perang terus. Jadi dari tiga member ini benar-benar nahan pergerakan dari IOG sendiri. Tapi kalau misalkan dengan posisi mereka masih tinggal 3 orang aja, dan dari IOG sendiri juga ternyata sudah terkenok satu orang, sudah ada threat yang penculikan, tapi ternyata masih belum bisa dipulangkan ke lobby dari Devil. Yes, dari Devilnya coba dipulangin lobby, dan kalau kita di sini masih holding satu sama lain juga ada senjata AUG yang udah dipersiapkan oleh seorang Orbe. Coba dirasain aja, tapi ada Chris yang cukup baik dari seorang Bion ternyata. Reanya melakukan backup dari belakang. Karea melakukan spray down menggunakan goals yang cukup baik sekali. Masih ditungguin dari seorang Bionya bakalan coba rush. Ada duel Chris, duel Vector juga. Tapi di sini coba langsung di end. Reanya bakalan kepung. Coba dijam dengan shotgun, tapi ini dia. What again? Gak bisa apa-apa lagi. OP Warrior-nya juga harus tumbang di posisi ke-9. Masih ada Rulgut yang berusaha untuk merevive Hans dan juga seorang Bion di sini. Ya, betul sekali. Tapi tampaknya untuk dari Hans ini nggak bakal bisa diselamatin lagi karena posisi juga cukup jauh. Zona juga sudah mulai sakit. Dan dari OP Warrior sendiri tadi Rea sebenarnya hampir melakukan clutch, tapi ternyata Zona juga sudah terlalu sakit untuk dia. Dia juga nggak sempat untuk melakukan healing. Padahal tuh jump shootnya itu udah on point banget. Iya, jump shootnya memang on point banget. Dan kalau kita di sini IOG-nya nggak bisa nafas dulu karena udah ada tim ses juga yang nungguin nih. Dan harusnya sih udah ketahuan ya. Posisinya udah ketahuan juga dari seorang Jojo melakukan scooping dulu ke arah tim IOG. Ya, betul sekali. Dan ternyata dari tim IOG di sini juga sendiri yang tersisa 2 orang akan ditahan di luar zona oleh tim ses di sini. Dan ternyata dari Bion juga sudah terkenal di sini dan akan langsung di-confirm kill oleh Jojo. Dan juga Bara sekaligus akan mendapatkan rule. Ternyata di sisi lain juga ada Onyx Jars yang berhasil mendapatkan 2 orang dari First Rider sekaligus dengan snipernya. Ini benar-benar poin tambahan yang baik dan seger juga untuk Onyx Esports. Ses di sini juga masih bertahan di pinggir zona. Mereka sudah mempunyai kendaraan dan akan merencanakan kemanakah arah rotasi ini bakal membawa mereka. Setidaknya 2 kendaraan yang mereka punya akan diparkir terlebih dahulu sembari melihat
nanti zona ini bakal kemana lagi? Yes, ternyata ngomongin soal zona bakalan kemana lagi, ternyata zonanya ada di kawasan Pocinok. Dan di Pocinok juga udah pada ngumpul, ada Jet juga. The Prime yang biasanya kita kenal di early-nya agresif banget, dia sekarang kayak lebih buat ngeholding posisi. Wah, Tapi di sisi lain Jars. Onyx Jars-nya lagi fight dengan bos ternyata di kawasan jembatan nih. Ya betul sekali, tapi ternyata Onyx ini akan mencegat pergerakan dari dua tim sekaligus, yaitu yang pertama Boss Sniper dan juga Aura Ignite. Tapi kalau misalnya kita lihat sniper dari Jars ini udah memakan 3 kepala di sini. Waduh, 3 kepala udah dimakan ya. Dan kalau kita di sini auranya harusnya dapat vision yang enak banget dari seorang Amek. Dia ada di kawasan Watchtower, dimana ini dia bisa menjadi eagle eye buat timnya. Tapi yang jadi resiko buat Amek adalah jangan sampai Amek keculik. Kalau Benar. misalkan Amek keculik itu bakalan susah banget buat di revive karena temennya juga jagain di kawasan mercusuarnya. Benar. Dan kalau misalkan untuk tower sendiri juga kita tahu memang tower termasuk salah satu tempat yang agak susah dijaga ya. Dan tapi kalau dari Father sendiri juga ternyata sudah memegang sniper dan dia sudah menotis pergerakan dari Onyx Esports yang berada di jembatan. Tapi untuk jembatan menurut gua pribadi, kalau sampai jembatannya ini lepas dari zona, posisi Onyx ini bakal bahaya banget. Dia pasti jadi berbalik ya keadaannya. Dia yang disayurin sama tim-tim yang nunggu di tengah-tengah zona itu. Dan Devi Waduh. Fortuna masih berpihak pada Onyx dan juga Aura di sini. Zonanya melingkari mereka berdua. Ini akan membuat Aura beserta Onyx bisa dengan bebas nyayurin setiap tim yang mau masuk ke zona. Yes, ngomongin soal masuk ke dalam zona ini bakalan jadi PR yang cukup berat buat bos juga. Tim satu ada ses itu juga mau nggak mau harus punya glow yang cukup banyak sih. Dari seorang Fearless-nya juga udah melakukan scoping, memantau keberadaan ses bara yang ada di sana menggunakan M60-nya, tapi belum coba ditembak. Ternyata di sini ada kejutan di mana sesnya bakalan ketemu dengan The Prime. The Prime. Ada jam sedang coba yang seorang Norden, punya harus Rockden itu saja. Tapi ada Deathlock juga yang berhasil dapat seorang Dan coba di rescue saja. Langsung lagi. Ada glow juga, tapi masih baru letak dan yang Rockden begitu saja. Ada seorang Jojo yang berusaha backup menggunakan M79-nya, coba dilemparkan begitu saja, tapi masih miss. Coba dilemparkan untuk kedua kalinya, berhasil dapat satu ke Rockden juga dari seorang Jojo. Luar biasa sekali bocil ajaib ini, no problem, no oke. Dan kalau kita di sini bakalan coba holding dulu perlahan karena di sini udah ketinggalan 2 peserta aja nih. Ya betul sekali, ternyata dari ses ini sudah harus kehilangan 2 orang karena ada glue oleh M79 yang menurut gue pelurunya agak sedikit miss. Di sini Jojo tersisa sendirian dengan sniper akan coba menembaknya karena The Prime yang masih tersisa 3 orang. Fung di sini tampaknya nggak akan bisa diselamatkan dan ternyata terjadi curanmor TP membawa pergi mobil yang sudah disediakan oleh ses di sini. Ses mau nggak mau harus jalan kaki, tapi dari belakang ada mobil dari hantu ini masih nggak mau pergi, maunya konten tetap sniper ditembakin, tapi ternyata dari The Prime sini juga akan disayurin oleh Aura. Ternyata dari Boss Virus juga akan mendapatkan kill atas The Prime yang tadi sudah diusahakan oleh ses di sini. Aura Gus di sini juga akan melihat pergerakan dari antara Jet Esports yang sedikit kocar kacir di pinggir zona Jars dan juga akan menembaki ke arah Boss Fearless di sini. Yes, kalau kita di sini posisi Aura cukup enak banget melakukan spray down menggunakan MP5-nya walaupun jaraknya terlalu jauh. Dan kalau kita di sini Boss Sniper-nya juga harus puas ditumbangkan oleh Onyx. Tersisa 4 tim untuk sementara ini. Ini bakalan jadi PR yang cukup berat dari seorang Jet. AB menggunakan SPD-nya melakukan tapping juga, tapi masih ada backupan yang cukup baik dari teman-temannya di sini. Ya betul sekali, 4 poin sudah dikumpulkan oleh Jet, tapi ternyata 1 orang dari Aura di sini juga Amek harus terkenok dan tampaknya masih bisa diselamatkan. Kuota peluang yang diberikan oleh mereka ini akan dihujani habis-habisan. Amek juga ternyata masih kenok sini setelah di revive, ternyata akan langsung diras oleh Jet Esports ini. 2 orang maju untuk menghadap pergerakan dari Aura Esports. Yes, ini dia udah ada granat masak juga yang dipersiapkan oleh tim Jet, udah ditungguin. Risknya juga udah holding buat memantau posisinya, tapi di situ Jet menggunakan MP5 yang cukup baik. Aura terlalu 1 langsung dipulangkan. The Prime juga harus pulang, coba disiap seorang seorang Justin dan juga seorang Riz yang bisa sendirian, apakah masih bisa sendirian kalau kita what again. Auranya dipulangkan oleh Jet. Di sini itu 2 tim antara Onyx dan juga Jet Esports. Nice banget ini clutch play dari Jet Riz, tapi ternyata sudah ada Onyx yang akan menunggu mereka dan akan langsung menghujani tembakan ke arah mereka dan juga granat masak yang dilemparkan oleh mereka. Wiza sudah masuk dan akan coba menembaki setiap orang yang menghalangi dia. Seperti eliminasi di posisi kedua, sekaligus Onyx Olympus mengkonfirm Buya untuk mereka dengan 2 digit